kemenangan. Saya Dewi Abraham bersuka cita. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan ambil bagian yang 2 ayat terakhir. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Judul firman Tuhan hari ini adalah menjangkau jiwa berapapun harganya. Tuhan itu Tuhan yang punya cinta kasih yang besar. Tuhan punya tujuan untuk apapun yang Dia lakukan. Bukan suatu kebetulan ketika Yesus ada di Yeriko. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan sedang selesaikan. Keselamatan satu jiwa yang namanya Zakeus. Saudara, Zakeus itu seorang pemungut cukai. Dan profesi pemungut cukai di zaman itu, profesi yang membuat orang lain benci, orang lain tidak suka dan memandang sebelah mata. Kenapa? Karena pemungut cukai mengambil lebih daripada yang harusnya ditagih. Misalnya begini, pajak yang harus ditagih itu 100.000, tapi Zakeus itu menariknya antara 400 sampai 500.000. Sisanya masuk ke kantong pribadi. Jadi orang sudah tidak suka dengan yang namanya pemungut cukai. Bagaimana seorang diselamatkan? 1. Investasikan waktu. Yesus memberikan waktunya untuk bisa bertemu dengan Zakeus. Yesus sengaja masuk kota Yeriko karena di sana ada jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau Anda ingin menjangkau banyak jiwa, investasikan waktu Anda, investasikan tenaga Anda. Seringkali kendalanya begini, saya tidak punya waktu loh Bu Dewi, saya terlalu sibuk untuk menjangkau jiwa zaman now. Itu banyak sekali akses, bisa melalui gadget kita, bisa melalui tindakan hidup kita, bisa melalui sikap baik yang kita tampilkan kepada orang lain. Berikan waktu untuk orang lain bisa mendengar kebenaran. Yang Yesus lakukan, sengaja masuk kota Yeriko karena ingin menyelamatkan satu jiwa. Terus yang kedua, fokuslah pada satu jiwa. Ternyata begini, ketika Zakeus di kerumunan massa, ini tekanan moral karena orang sudah gak suka sama dia. Tubuhnya Zakeus kan kecil. Dia ingin melihat Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sulit, udah kecil, pendek, mau melihat Tuhan kan gak bisa. Sampai ada lagunya begini, Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus turun dan berkata, Zakeus, turunlah, aku akan singgah di rumahmu. Yesus itu fokus sama satu jiwa. Kenapa? Ketika Zakeus naik ke atas pohon itu, mata Yesus bertemu dengan mata Zakeus. Padahal di situ banyak orang. Ternyata begini, fokus satu jiwa itu yang membuat orang lain bisa berubah. Di tengah kerumunan orang banyak, Yesus fokus satu jiwa. Hari ini saya memotivasi Anda untuk menjangkau jiwa. Luangkan waktu dan mulailah berdoa untuk satu jiwa. Satu jiwa, terus satu jiwa. Ketika sudah menangkan satu jiwa, terus berdoa lagi. Berdoa lagi, fokus dengan satu jiwa. Terus yang ketiga, bagaimana menjangkau jiwa? Yang ketiga, Yesus memiliki belas kasihan terhadap orang berdosa. Ternyata belas kasihan
itu yang menyelamatkan orang lain. Sementara semua orang menghakimi Sakeus, sementara orang tidak suka dengan Sakeus. Apa ini, dia pemungut cukai, ini bikin susah orang lain. Tapi dengarkan baik-baik. Belas kasihan Tuhan Yesus menyentuh hati seorang Sakeus, sehingga Sakeus berani berkata begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ternyata begini, belas kasihan Tuhan itu bukan hanya sekedar menyelamatkan seseorang, tapi juga mengubahkan hati seseorang. Yang tadinya Sakeus orang yang pelit menjadi pribadi yang murah hati. Yang tadinya raja tega, ternyata punya belas kasihan, dia mau bagi hartanya. Yesus tidak pernah menghakimi masa lalu seorang Sakeus, tapi yang Yesus lihat adalah perubahan hidup seseorang. Hari ini jangan pernah mudah untuk menghakimi seseorang. Kalau kita mengasihi dia, fokus sama dia, Roh Kudus bisa jamah dan ubahkan hati orang tersebut. Saya mau saksikan, saya punya teman hamba Tuhan. Dia melayani di satu desa kecil agak pelosok. Dia menginjili beberapa orang. Ada yang terima, ada juga yang menolak. Tapi ada satu orang bapak itu bencinya setengah mati sama teman saya yang hamba Tuhan ini. Diajak bertegur sapa, tidak mau jawab. Diajak senyum, tidak ada ramah-ramahnya. Tapi teman saya selalu sebut di dalam doanya. Yang dia lakukan begini, bapak itu kan tinggal sendiri. Setiap pagi dia kirim makanan. Setiap pagi dia kirim makanan. Yang bikin kaget gini, kadang-kadang makanan yang diberikan hari ini, besok dilihat itu tidak dimakan. Tapi dia tidak putus asa. Dia bilang, Tuhan, ini jiwa, aku ingin mengasihi jiwa ini. Dia kirim terus. Kadang-kadang dia lihat makanan yang dia kirim ditumpahkan di dekat tempat makanan yang hamba Tuhan ini taruh. Tapi hamba Tuhan ini gak putus asa. Dia bilang begini, Tuhan, kalau ini harga yang harus hamba bayar, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi bapak ini. Dia terus berkatakan yang positif. Satu saat bapak ini boleh percaya Yesus. Itu terjadi bukan hanya berhari-hari, terjadi berbulan-bulan. Satu saat udah hampir menginjak 3 bulan, tempat makan yang dia kasih itu kosong. Teman saya cuma berpikir begini, pasti dia buang lagi atau dikasih orang. Setelah beberapa bulan itu, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, teman saya itu kaget. Bapak yang tadinya itu sadis, senyumnya gak pernah ada manis-manisnya, tiba-tiba keluar dari rumah dan bilang begini, Ibu, terima kasih, saya sudah makan masakan ibu dan masakan ibu enak. Terima kasih. Dan gitu. Sama-sama, teman saya nggak banyak bicara. Terus dia pulang. Besoknya dia tetap kirim makanan dengan menu-menu yang ganti walaupun sederhana sekali. Saudara tahu, setelah hampir 5 bulan, bapak ini mulai masuk ke gereja dan bilang begini, saya mau ikut ibadah. Bukan karena provokasi menjadi orang Kristen itu enak, menjadi orang Kristen itu diberkati, bukan. Tapi saya mau menjadi Kristen karena saya melihat kamu memiliki kasih yang luar biasa. Saya cuek sama kamu, saya gak suka sama kamu, saya menolak kamu, tapi kamu gak henti-hentinya berbuat baik. Terima kasih Ibu. Ternyata begini, jiwa yang pantang menyerah berhasil selamatkan satu jiwa. Hari ini saya mendorong Anda sebagai umat Tuhan, sebanyak mungkin kita jangkau jiwa supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan prinsip penuhi surga, kosongkan neraka dengan penambahan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.